sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Buat yang muda-muda ini baik jadi MC, penyanyi atau apapun, jangan lupa pendidikannya. Dan alhamdulillah Kang Ong kemarin juga menyeimbang istri kan sekarang mau S3 nih. Jadi kemarin Kang Ong 2 tahun itu langsung dipercepat ketika pandemi ya, itu MM ya, Master Manajemen. Jadi jangan lupa pendidikannya, karena kita sebagai public figure harus punya attitude yang bagus, yang baik. Karena saya kemarin juga bertemu dengan TikToker atau influencer ataupun di IG itu apa yang namanya, yang orang-orang terkenal lah gitu. Cuma ketika kita bertemu itu, ketika kita berbicara itu attitude-nya kurang ya, maaf ya. Jadi karena emang pendidikan tadi perlunya pendidikan seperti itu. Saran saya kepada yang baru-baru nih, jadi harus baguslah, sopan santun, apalagi kita kan ketimurannya coba ya, lucu-lucu boleh tapi jangan ya dijaga itu tadi ya, itu harus bagus ya. Ya dijaga anak-anak ya, adik-adik, walaupun harganya terserah lah. Harapan ke depan mudah-mudahan pekerja seni seperti kita juga didukung oleh KDM ya, karena beberapa tahun ini teman-teman kita banyak yang mengeluh karena nggak boleh sama, nggak boleh apa. Tolong dikasih solusinya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya lagi ada di depan rumah salah satu public figure yang luar biasa yang ada di kota Cianjur ya. Pasti teman-teman semuanya tahu dah hal tapi sudah ketemu orangnya ya. Jadi nanti saya akan berkunjung ke rumahnya, kita akan ngobrol gimana aktivitasnya, kegiatannya sehari-hari. Dan ini sahabat saya banget nih, udah lama tidak ketemu. Nanti kita akan coba masuk ke dalamnya. Ikutin saya. Oke teman-teman, saya sudah ada di depan pagar yang ada di depan pintu pagarnya. Kita akan ketok ya langsung ya. Assalamualaikum. Salam. Kedengarannya ada nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar Juragan? Aduh, apa ini ya? Ini itu Om coba ya, Om tadi sekarang ya. Iya. Mantap sekali. Akhirnya teman-teman ketemu juga sama-sama lama. Ini Bapak Haji Oong Abdurrahman. Alhamdulillah. Aduh, damang. Alhamdulillah. Biasa kiri kalau kita ayo maksudnya sudah ada di depan Bapak Haji Oong Abdurrahman. Wilujeng santen. Tabulasun sarayana. Aduh, kepada Om efisi ajar. Damang. Alhamdulillah hadir lagi di acaranya, acara polling yaitu podcast keliling. Jadi Om tadi ini keliling. Hari ini hadir di Kota Pesona Cianjur Indah, nomor blok H 1 nomor 22. Itunya kecamatannya Nagrak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia, Asia Tenggara. Nah, baik teman-teman, mungkin teman-teman sudah lama ya ada yang sudah tidak bertemu bersama Kang Ong nih. Beliau ada, pasti udah pada tahu, beliau ada MC kondang dari Cianjur. Woi, tepuk tangan dulu dong ya. Dan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol, akan tanya-tanya kegiatannya hari ini apa. Terus mungkin apa yang selama ini kayaknya udah kayak Pak Ustadz di sekarang ya. Kalau boleh tuh, kalau sekarang hari ini kegiatannya apa? Kegiatannya seperti biasa MC dan alhamdulillah masih besok ada acara lomba fashion show batik di Cianjur City Mall. Kemudian aktivitas lainnya sekarang ini seperti yang di depan ini ada offer untuk ini tuh, untuk umroh. Jadi yang pengen umroh hubungikan orang ya. Jadi kalau kita di sini jamaahnya itu sekaligus jadi marketing Kang. Jadi sekali kita tahun ini berangkat
insya Allah tahun depannya bakal berangkat lagi dengan gratis cuma-cuma. Oh, jadi sekarang selain dari MC juga sekarang menyediakan paket tur umroh. Paket tur umroh. Mudah-mudahan semua masyarakat yang ada di Indonesia khususnya Kabupaten Cianjur kita bisa mempermudah. Ini bisa cash kan, bisa COD. Jadi berangkat dulu bayar di sana, jadi aman ya. Kemudian bisa dengan syiar. Kita mengajak misalkan 7 orang, kitanya gratis. Oh, jadi ada paket dapat 7 orang gratis buat yang PCR. Namanya PCR Baitullah. Luar biasa. Jadi kita mempromosikan rumah Allah. Mempromosikan rumah Allah ya. Oke, kalau kan kayaknya kamu ini udah malang melintang ya di dunia terutama di dunia hiburan ya. Dari mulai MC, ada juga acting ya dan sebagainya. Ini kan dari tahun berapa sih? Mungkin ada yang belum tahu nih kalau ini dari tahun berapa nih dulu berkarir? Berkarir kan kelahiran 72 Kang ya. Jadi SD itu SD Joglo, SMP 2 Cianjur, SMA 1 Cianjur. Nah, setelah SMA 1 Cianjur kuliahnya di STKIP Kang. Jadi setelah tamat SMA itu mulai gabung dengan grup di Cibeber karena kan orang tua pindah ke Cibeber. Ada yang namanya Sanggar Bambu. Itu live ya. Jadi bertemakan dangdut. Bertemakan dangdut. Awal-awal bergabung bersama Sanggar Bambu awal mula ya. Karena kita di Cibeber ada tempat yang sering show tiap bulannya gitu. Jadi kita MC-nya. Kita mulai dari lulus SMA ya? Lulus SMA 91. Dan akhirnya bisa dikenal oleh masyarakat. Lebih dikenalnya ketika Kang Om jadi penyiar radio. Nah, di sana kalau sekarang radio kan ada sedikit ini ya karena saingannya seperti di YouTube dan sebagainya. Kalau dulu kan radio itu ada koin dan halo. Kemudian kita banyak tulis, kita melibatkan angkot-angkot gitu ya, ada hadiah gitu. Jadi menarik kan ya. Jadi alhamdulillah dikenal di saat itu programnya Budi goyang dulu. Nah, kalau untuk sekarang nih kan udah ini ya, sekarang mungkin udah pada tahu ya merambah ke wedding gitu, tapi masih ya di wedding juga ya? Alhamdulillah kita kerjasama sama salon-salon yang ada di Cianjur, semuanya kerjasama, tapi tidak terikat, siapa saja boleh, asal DP dulu. Betul makan dengan harga yang terjangkau, tidak pas gitu. Kalau dulu sempat kita per jamnya tuh 100.000 Pak. Gitu. Jadi pengen menang berapa, ada uang berapa, misalkan 100.000 1 jam gitu. 100.000 2 jam gitu. 1 juta mungkin bisa 10 jam. dulu. Sekarang enggak. Sekarang ya sesuai dengan ini kali ya, dengan budget juga masa acaranya ya. Tolong ini untuk untuk keluarga deh. Kalian kan punya anak istri ya. Anak berapa sekarang? Anak 2, Nada sekarang di SMA kelas 2, Dawa SMP kelas 2 juga di Islamic Center. Kalau yang Nada itu pesantren. Jadi di rumah ada Dawa. Yang satu lebih pesantren. Alhamdulillah pesantren Al-Quran. Dawa juga insya Allah hafid. Alhamdulillah. Karena mamahnya alhamdulillah guru ngaji. Mamahnya kalau tidak tahu mamahnya MC. Iya betul. Oke teman-teman, kita akan tanya lagi deh. Kalau ini ya untuk kedepannya nih, saya dengar kan untuk kemarin baru dapat jabatan baru nih ada alhamdulillah. Kalau di Cianjur sebagai warga yang baik dan alhamdulillah kita sebagai warga harus aktif ya kan di masyarakat. Kemarin alhamdulillah karena mungkin Kang Om dikenalnya dari mulai gang ke gang gitu kan, dari rumah ke rumah, dari alhamdulillah kota-kota juga, dari kota ke kota bahkan ke luar kota, alhamdulillah, luar provinsi juga alhamdulillah. Jadi sama pemerintah Cianjur alhamdulillah dikasih amanah untuk meramaikan posyandu yang ada di Cianjur. Jadi sekarang kalau acara posyandu kan biasanya di umumin di masjid ya. Mangga kepada Ibu Serena. Kadang-kadang kan ada yang cepat, bercep juga ada yang hal-hal. Sekarang mah nanti ada yang namanya hadiah.
Oh, nggak ada hadiahnya nanti di Posyandu. Jadi orang-orang pada ini pada semangat. Iya. Ya, jadi Ini bisa-bisanya di Posyandu karena emang seneng lah ibu-ibu kan ya, seneng lihat kamu ya. jadi mulai ibu hamil, Ya. kemudian sampai menyusui, ibu sampai balita. Nanti ada kita juga sama teman-teman selebgram, ada tiktoker yang masih muda-muda karena kan ibu bapaknya muda nih, bapaknya juga muda. Jadi melibatkan yang muda-muda agar lebih sosialisasinya lebih cepat gitu, cepat ke semua lapisan masyarakat. Karena kan media apalagi YouTube dan sebagainya lebih cepat kan. Jadi mudah-mudahan ibu-ibunya lebih sehat lagi, anak-anaknya juga menjadi generasi harapan penerus ya, dengan kemasan yang insya Allah menarik karena ada hadiah juga tadi. Wow. Berarti pada dasarnya pada intinya ini kamu itu dilombakan sebagai duta Posyandu ya. Pengurus kabupaten. Oh, pengurus kabupaten Ya, jadi kita mengelola insya Allah 32 kecamatan. 32 kecamatan. Jadi kita jalan-jalan terus Pak Teddy. Kalau mau ikut boleh. Ayo, Nanti kapan-kapan kita muter. Insya Allah ya. Untuk selanjutnya nih, untuk kan biasanya kalau event-event pada hari Sabtu Minggu. Ya, Sabtu Minggu. Nah, selain kegiatan itu ada kegiatan lain nggak di antara Senin sampai Jumat gitu? Ya, alhamdulillah nggak? Rutinan itu sebenarnya rutin ada tiap hari Jumat sore. Itu namanya kita punya di ini ada rooftop di atas, alhamdulillah itu ada sanggar nada namanya. Jadi kita mendidik anak-anak mulai dari MC, kemudian ada puisi, dacil, pokoknya mah anak-anak yang berbakat boleh datang ke sini. Oh, jadi menyediakan pelatihan atau Pelatihan kursus. Oh, Ada grupnya. oh itu ada grupnya. ya. Itu syaratnya apa aja tuh? Syaratnya murah, cuma daftar cuma 25.000 sih. Oh, Daftarnya 20.000 satu kali latihan. untuk jadi anggota dulu ya. Anggota dulu. Pelatihan juga cuma 25.000 aja. Itu orang lain mah kan berapa gitu ya. Kalau di Jakarta Untuk kan sekali datang ya. sekali datang. Kalau di Jakarta ada namanya Kantong Yahya kursus MC. Kalau di sini ada kursus MC. Insya Allah ya. Nah, kalau selain di rumah dipanggil ke ini ya, apa dipanggil ke rumah bisa? Dipanggil ke rumah. Biasanya kalau lomba-lomba sekolah tuh, lomba-lomba sekolah apa kan banyak ya. Jadi kita sama ibu kepala sekolahnya diminta untuk melatih dan alhamdulillah yang juaranya sampai ke nasional juga ada, alhamdulillah. Keren. Kita kerjasama sama istri juga sih. Oh, Kalau dacil, ya kalau lomba sholat, ya kalau istrinya lebih ke agamanya, kalau kita lebih ke umumnya. Oh, lebih ke umumnya. Oke. Oke, nah ngomong-ngomong nih, karena kembali lagi ya ke tadi tuh ke pertanyaan yang terakhir, sekarang kan lagi menggaungkan promosi Rumah Baitullah ya. Iya, Rumah Baitullah. Nah, ini mulai kapan nih bisnis ini? Bisnisnya mulai 3 tahun yang lalu. Ada teman yang mengajak, katanya kalau sekarang mah ya udah kan umroh teh kalau nggak bisa cash bisa kredit, kalau nggak bisa kredit ngajak gitu. Ya udah ada dana talang sama Anitra namanya ya, FIF. Jadi pertamanya sama itu dulu kan, jadi berangkat dulu baru bayar. Iya berangkat dulu baru bayar, itu dana talang. Jadi itunya saya bayar perlengkapan ibadah umroh dibayar nyicil gitu. Dan ini sama MUI udah dihalalkan bisa gitu ya. Dan alhamdulillah tahun kedua saya bisa mengajak istri saya, karena kita ngajak orang lagi dengan gratis. Dan alhamdulillah nanti tanggal 17 Juli juga akan mengajak mertua, dan juga alhamdulillah dengan gratis lah karena kita ngajak orang. Alhamdulillah. Ya, iya gabung-gabung Pak Teddy nanti harus jadi. Amin bisa kesampaian ya. Iya. Dan ini untuk syaratnya apa aja tuh biasanya kalau dari usia atau dari ini apa aja? Persyaratan untuk ke Anitra itu tidak ada bos ya, tidak ada sertifikat, tidak apa. Yang penting mah punya usaha. Pak Teddy kan punya chicken dan sebagainya, insya Allah kan di ATP. Kalau saya sama itu kan punya pekerjaan, jadi ada slip gaji dan sebagainya. Kemudian satu lagi FIF-nya nggak boleh nunggak atau pernah decrease atau gitu. Jadi FIF-nya harus bagus. Gitu. Nggak apa-apa misalkan kita udah nyicil motor atau mobil tapi bagus. Jadi itu insya Allah langsung di ACC. Oh gitu. Berarti yang penting ada kredit banknya bagus ya. Iya. Tidak BI checking tapi BI-nya BI FIF. BI FIF aja ya. Ya. Oke.
Jangan teman-teman cukup mudah syaratnya nih. Silakan yang mau bergabung boleh hubungi Kang Oong ya. Nah terakhir nih, mungkin karena kita udah lama nih ya ketemu nih, udah hampir beberapa bulan ya. Biasanya kan kalau di event sering ketemu nih. Betul. Kenapa sepi ya sekarang ya? Ini sebenarnya guru Kang Oong juga, Kang Oong juga pernah ya, pernah sulap, pernah apa ini guru Kang Oong. Karena Kang Oong itu semua di ini, semua semua dicobain ya. Cobain. Nah, ada nggak motivasi atau buat junior sekarang untuk para yang muda-muda ya, buat yang muda-muda ini baik jadi MC, penyanyi atau apapun, jangan lupa pendidikannya. Dan alhamdulillah Kang Oong ini kemarin juga menyeimbangi itu kan sekarang mau S3 nih. Jadi kemarin Kang Oong 2 tahun itu langsung dipercepat ketika pandemi ya, itu MM ya, Master Manajemen. Jadi jangan lupa pendidikannya, karena kita sebagai public figure harus punya attitude yang bagus, yang baik. Karena saya kemarin juga bertemu dengan TikToker atau influencer ataupun di IG itu apa yang namanya, yang orang-orang terkenal lah gitu. Cuma ketika kita bertemu itu, ketika kita berbicara itu attitude-nya kurang ya, maaf ya. Jadi karena emang pendidikan tadi perlunya pendidikan seperti itu. Walaupun kita misalkan keluaran SD, SMP, SMA, tapi tetap attitude-nya harus bagus. Jadi kita harus menempatkan ketika event apa, berbicara dengan siapa. Jadi harus bagus lah. Mudah-mudahan apalagi bupati sekarang kan masih muda ya, ganteng, yang cantik, kemudian pengetahuannya, ilmunya, gelarnya kan dokter, attitude-nya bagus, pintar dan sebagainya, agamanya juga bagus ya. Jadi contoh seperti itulah ya. Jadi jangan sampai kita misalkan terkenal jadi instan karena attitude tadi ya, dalam cara berbicara, bersikap, ataupun dalam menghargai, memberikan argumen dan sebagainya, pendapat dan sebagainya harus bagus lah. Itu aja attitude-nya. Tolong ya dijaga anak-anak ya, adik-adik, walaupun harganya terserah lah. Karena kalau tadi banyak sekali di bawah Kang Oong, misalkan dulu sebagai asisten atau apa, sekarang bagiannya itu di atas saya, tapi nggak apa-apa gitu. Yang penting mereka attitude-nya bagus. Betul. Jadi sesuai dengan kapasitas mereka, Jadi sekarang banyak lah anak-anak didik kita yang udah go nasional, udah di Jakarta dan sebagainya. Kenapa mereka bertahan? Karena akhirnya bagus gitu. Jadi saran saya kepada yang baru-baru nih, jadi harus baguslah, sopan santun. Apalagi kita kan ketimurannya coba ya, lucu-lucu boleh, tapi jangan ya dijaga itu tadi ya, itu yang bagus ya. Nah itu suatu wejangan yang sangat bijaksana sekali dari seorang senior, yaitu Kang Oong MC Kondang ya. Nah kan satu perkara lagi Kang ya, sebelum ini menjelang mau maghrib ya, karena tadi datangnya sore. Satu perkara lagi, karena pulang dari Cipanas, harapan ke depan mudah-mudahan pekerja seni seperti kita juga didukung oleh KDM ya. Karena beberapa tahun ini teman-teman kita banyak yang mengeluh karena nggak boleh sama, nggak boleh apa. Tolong dikasih solusinya seperti apa, seperti kita. Kalau kata kita solusinya bikin kayak ini saya jangan lupa subscribe, like, komen, dan satu lagi apa, share ya. Jangan banyak. Jadi intinya bikinlah solusi buat pemerintah ya. Karena kalau ada kebijakan di situ harus ditambahkan dengan solusi yang baik ya. Dan tidak bergerak ke sebelah orang atau ke sana kemari. Yang penting semua bisa merasakan manfaatnya ya. Iya. Dan mudah-mudahan juga yang misal tenarnya dari kecil, dari remaja, dewasa, nggak seperti siapa yang bibar-bibar itu ya, siapanya? Yang di luar negeri itu, yang baru ya, jangan baby gitu ya, itu bibarnya kalau nggak salah ya. Jadi jangan sampai ketika kita tenar di awal, ketika kita misalkan di tengah-tengah mogok dan sebagainya, larinya ke narkoba, larinya ke pergaulan bebas, larinya kemanapun. Satu lagi harus diutamakan, yaitu iman dan takwa ya, karena yang memberikan rezeki itu sebenarnya Allah ya.
Jadi kita apapun misalkan kehidupan kita, Allah dengan dengan membolak-balikan tangan dengan setup itu bisa dari kaya sampai karena terjadi besar pembakaran, bisa di penjara, bisa rusak badan, bahkan sampai meninggal. Jadi satu lagi harus dikuatkan iman dan takwa. Apalagi dalam zaman yang teknologi canggih ini, banyak persaingan, pasti terhilang. Kalau kita sempat dengan pakaian seperti ini, sempat kalah dengan orang yang gimana gitu, karena kita lebih dekatnya kepada Allah. Tapi seiring waktu ada lagi gitu, kita berpasrah aja, karena yang memberikan rezeki itu Allah syariatnya, ya hakikatnya Allah, ya syariatnya manusia maksudnya, hakikatnya Allah. Jadi apapun kita harus kuatkan iman Islam, insya Allah akan memberikan jalan dari Allah yang tidak disangka-sangka kalau kita bertakwa. Amin amin. Jadi luar biasa Allah, ini kita dapat pencerahannya. Tapi ini mohon izin nih Pak Haji, saya pengen dengar suara berdua Pak Haji sedikit aja, satu rap lagi ya. Orang-orang bisa mengingatkan. Boleh. Ini sudah siap buat orang tua sih. Boleh, silakan. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Karena ada akademi umat bahwa surga berada di bawah tapak kaki ibu. Ya semuanya yang masuk ke dalam ibu, pokoknya mah harus sayang, harus semuanya nurut dan sebagainya, karena surga di bawah tapak kaki ibu. Ya, bagi yang sudah meninggal, doakanlah minimal seharinya 5 kali atau 10 kali, atau bisa sehabis sholat itu 10 kali sebenarnya. Kali 5 jadi berapa? 25. Ya, 5 kali 10 dari 50. Minimal 50 kali mendoakan kedua orang tua kita. Luar biasa ya teman-teman. Wah, banyak banget hari ini ilmu yang kita petik dari Kang Haji Ong ini, dan saya juga merasa gimana ya, sangat mencerahkan sekali ya perbincangan pada sore hari ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih ya Haji atas waktunya, dan mudah-mudahan selalu sehat ya, dan ditambahkan rezekinya, selalu dimudahkan segala urusannya. Ini ada oleh-oleh ini dari soalnya ini samput ya. Jadi kalau kita udah usia 40 tahun, jangan terlalu banyak makan ini apa nasi, jadi harus samput. Jadi ini sampai keju ya, keju ya. Bisa sama gula enak bisa ya. Tentu kita makan dulu. Aku ini kalau sampai di Cimat aku coba ya. Aku kan enak banget ya, enak. Sore-sore makannya sampai, apalagi dibubui. Ini benar-benar nggak ada kolesterol. Nggak ada. Nanti perut tadi kalau misalkan sering pakai ini, makan malamnya bisa sampai lagi. Teman-teman, ini betul sekali ya. Rasanya enak tuh ya. Betul-betul ini tanpa kolesterol, tanpa minyak, tanpa saja. Yang biasa, makanan sehat, makanan yang sehat sekali ya. Dan juga jangan lupa minumnya air putih, jangan kebanyakan kopi. Jangan kebanyakan kopi, harus selalu banyak air mineral ya. Ini mereknya jangan di ini, karena tidak di endorse. Ayo teman-teman, akhirnya sampai di sini perbincangan saya dengan Kang Haji Ong, MC Kondang dari Cianjur. Kita mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Kang Haji selalu sehat ya kan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan terus berkarya sampai akhir hayat ya. Dan kata haji ini hanya di Indonesia ya Pak Teddy, itu kalau haji itu hikmahnya orang ini sudah membersihkan dosa gitu. Jadi ketika kita Pak Haji jangan bikin dosa lagi. Makanya ketika ada yang bilang haji-haji gitu, kitanya ini harus jangan bangga, harus lebih ingat lagi. Jadi harus betul-betul sedekah itu dijaga ya. Iya, dijaga, karena kita sudah mensucikan diri. Jadi kalau misalkan ada haji yang gitu-gitu ya gitu. Dia sadar gitu, orang udah haji. Jadi ada rem ya. Rem. Saya setuju dengan pendapat itu. Memang betul kita harus menjaga, bukan gelar gitu, peringatan. Jadi manusia diingati.
mengingatkan bahwa kita tuh pernah ke rumah Allah dan kita udah betul-betul tobat dan ampun ya. Terus sekarang balik lagi kayak gini lagi. Itu saya setuju kali. Oke teman-teman, sampai di sini kebersamaan kita berdua. Terima kasih dan jangan lupa like dan komen juga share ya. Terima kasih banyak semuanya. Nanti yang mau hubungi Kang Om buat materi juga boleh. Kita tadi duet di rumah ya. Sering duet karena pada kemarin karena badut-badutnya sekarang banyak di jalan ya. Dia banyak saingan. Mudah-mudahan Pak tadi dengan jalannya ini bahwa nanti kalau Kang Om ke 32 kecamatan di siap polling ini podcast keliling. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.